Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ayu Laksita Pramesti, Dwi Kumalasari, Priscilia Hardini, saya dan Kadek Dwika akan mempresentasikan bisnis model kanvas electric vehicle Evindo. Berikut adalah bisnis model kanvas kami. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk Evindo sendiri, konsumen yang menjadi sasaran atau segmentasi yang diincar adalah yang pertama adalah konsumen dewasa dan pendapatan menengah ke atas, yang sebagai sebuah usaha dengan fokus produksi kendaraan elektrik yang membutuhkan biaya produksi dan perawatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional, sehingga konsumen yang ditargetkan lebih baik untuk konsumen dengan pendapatan menengah ke atas. Untuk segmentasi kedua yaitu konsumen dengan kebutuhan terhadap kendaraan ramah lingkungan. Evindo yang merupakan kendaraan dengan tenaga listrik yang relatif minim emisi berpotensi menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya untuk memenuhi customer segment tadi, adapun value proposition ditawarkan dari Evindo sendiri yaitu pertama penjualan mobil listrik untuk Indonesia. Kedua, terdapat fitur panel surya portable sehingga ketika diparkirkan di rumah bisa sembari melakukan charging. Ketiga, fasilitas stasiun isi daya di mall. Keempat, garansi baterai selama 10 tahun. Dan yang kelima, memiliki beragam jenis customer service yang terstandarisasi secara nasional. Adapun untuk menghubungkan antara customer segmentation dengan value proposition tadi dibutuhkan channel, di mana untuk Evindo sendiri terdapat 3 channel yang digunakan. Yang pertama melalui testimoni user untuk menyampaikan value proposition produk kepada customer segment dilakukan dengan menggunakan testimoni dari user baik dari tingkatan common user hingga expert user untuk menyampaikan customer segment pada produk yang ditawarkan. Yang kedua melalui sosial media, di mana sosial media dengan kecepatan kemudahannya menjadi saran yang tepat untuk membantu menghubungkan antara value proposition sendiri dengan segmentation customer. Yang ketiga melalui marketing ads. Marketing ads sebagai saran konvensional dan terkesan profesional tepat digunakan sebagai jembatan penghubung produk dengan customer segment yang telah ditentukan tadi. Oke, selanjutnya ada customer relationship. Produk itu merupakan cara untuk menjaga hubungan dengan customer agar customer tetap memiliki experience yang baik. Pertama itu ada call center, merupakan layanan untuk customer ketika memiliki beberapa kendala dan pertanyaan terkait Evindo yang akan dibeli atau yang telah dibeli. Kemudian kedua ada charging station, merupakan station untuk mengisi ulang baterai mobil Evindo. Yang ketiga ada personal assistant, merupakan bantuan yang bersifat pribadi baik cara penggunaan maupun perawatan mobil Evindo untuk daerah-daerah yang strategis. Kemudian keempat ada home service, merupakan service Evindo di mana mekanik dapat langsung menuju rumah customer untuk melakukan perbaikan ataupun maintenance. Kemudian kelima ada general repair service, merupakan layanan perbaikan dan perawatan yang ada di seluruh dealer dan sudah distandarisasi dalam skala nasional. Kemudian yang terakhir ada body and paint service, merupakan layanan perbaikan bodi dan cat mobil yang ada di seluruh dealer dan sudah distandarisasi dalam skala nasional. Berikut ini merupakan revenue stream dari perusahaan ini. Pertama ada penjualan Evindo, merupakan sumber utama profit perusahaan ini adalah penjualan dari Evindo itu sendiri. Kemudian kedua ada repair dan maintenance service, merupakan sumber profit lainnya berasal dari perbaikan dan perawatan Evindo baik yang bersifat umum maupun pribadi. Yang ketiga ada charging station, merupakan profit yang didapatkan ketika pengguna melakukan charging baterai mobil Evindo. Yang keempat ada penjualan spare part, portable panel surya dan baterai. Dan yang kelima ada dana dari investor. Selanjutnya yaitu key activities, di mana beberapa key activities perusahaan, yaitu yang pertama ada service and maintenance, yaitu salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berupa service dan maintenance berkala terkait produk electric vehicle. Kemudian ada riset teknologi dan baterai, yang juga merupakan salah satu key activities yang penting, di mana perusahaan akan melakukan riset terkait teknologi dan baterai secara berkelanjutan. Kemudian ada marketing yang bertujuan untuk memperkenalkan produk electric vehicle perusahaan pada masyarakat. Ada pembuatan model electric vehicle yang menarik bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kemudian dilakukan improvement, di mana perusahaan perlu melakukan improvement secara terus-menerus agar produk electric vehicle yang diproduksi bisa tetap bersaing di pasaran serta dapat memenuhi kebutuhan customer.
Kemudian ada pemilihan supplier, di mana perusahaan perlu untuk memilih supplier bahan baku dan baterai yang akan digunakan pada electric vehicle. Dan yang terakhir yaitu proses produksi, yang merupakan salah satu key activities utama perusahaan, yaitu pembuatan atau produksi electric vehicle. Sedangkan beberapa key resource dari perusahaan, yaitu yang pertama ada SDM yang memadai dalam produksi electric vehicle sendiri, seperti maintenance dan engineer. Kemudian ada teknologi pendukung, di mana dalam produksi electric vehicle diperlukan adanya teknologi pendukung seperti panel surya ataupun untuk pengisian ulang baterai. Selanjutnya ada finansial atau kondisi keuangan yang memadai dalam pembuatan electric vehicle karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Ada fasilitas penunjang, di mana perusahaan juga membutuhkan beberapa fasilitas seperti alat panel surya untuk mengisi daya baterai apabila dalam keadaan darurat, ataupun tempat pengisian ulang baterai electric vehicle. Selanjutnya ada brand yang digunakan agar masyarakat dapat mudah mengenali electric vehicle yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada dokumen perusahaan, di mana perusahaan tentu membutuhkan beberapa dokumen penting seperti kerjasama. Selanjutnya adalah key partnership. Yang pertama adalah supplier. Perusahaan bekerja sama dengan supplier dalam menyediakan spare parts, baterai, panel surya, dan material-material lain yang dibutuhkan untuk membuat electric vehicle. Selanjutnya adalah distributor. Perusahaan bekerja sama dengan distributor untuk menyalurkan produk ke tangan customer. Selanjutnya yang ketiga adalah pengelola mall. Perusahaan bekerja sama dengan pengelola mall untuk menyediakan charging station. Yang keempat adalah penyedia jasa repair dan maintenance electric vehicle. Perusahaan bekerja sama dengan penyedia jasa maintenance electric vehicle untuk memudahkan customer yang membutuhkan bantuan dalam memperbaiki electric vehicle. Selanjutnya yang kelima, penyedia lahan charging station. Perusahaan bekerja sama dengan penyedia lahan charging station untuk menyediakan lahan yang digunakan untuk mengisi baterai electric vehicle milik customer. Yang keenam, penyedia jasa dan maintenance charging station. Perusahaan bekerja sama dengan penyedia jasa repair dan maintenance charging station untuk memudahkan ketika ada kendala di charging station. Selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama yaitu biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya penyediaan peralatan atau mesin yang digunakan untuk memproduksi electric vehicle dan biaya bangunan. Selanjutnya biaya operasional atau biaya produksi, yaitu biaya untuk membeli bahan atau material electric vehicle seperti spare part, portable panel, baterai, serta bahan lainnya, dan juga biaya untuk gaji pekerja. Selanjutnya biaya pendistribusian produk, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan electric vehicle hingga sampai ke tangan customer. Selanjutnya biaya overhead, biaya listrik, air, biaya pemasaran perusahaan, biaya sewa, pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan perusahaan secara tidak tetap. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.